Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Penambangan, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dari SDN Penambangan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, masih diberi iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif di SDN Penambangan. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan, sebenarnya sudah kenal ya. Sebelumnya kita santai saja untuk kegiatan siang hari ini. Yang terpenting kegiatan diseminasi nanti dapat berjalan lancar, dan yang terpenting materinya nanti dapat kita terima bersama, syukur-syukur langsung kita terapkan. Bapak Ibu dan semuanya saja, perkenalkan, saya Ardan dan saya menjalani program PGP Pendidikan Guru Penggerak. Di sini alhamdulillah ikut di angkatan 9 kelas 196A. Saat ini saya telah menempuh pendidikan di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kemudian di sini sebagai fasilitator saya dan juga pengajar praktik. Untuk fasilitator ada Ibu Harim Wahyuni, SPD DR. Dari gelarnya saja sudah kita ketahui bahwasannya SPD DR. Ini insya Allah didapat dari program PPG, ya, program PPG. Kemudian dari pengajar praktiknya ada Pak Inus Hermawan. Kalau Pak Inus ini pengajar praktiknya dari SDN Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk Ibu Harim ini fasilitator dari Kabupaten Tulungagung, mengaku untuk kelas 196A dan juga kelas 195. Nah, Bapak Ibu, sebelum memasuki kegiatan diseminasi selanjutnya, mari kita simak bersama-sama arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Teko Hanjayani SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ahdan selaku CGP angkatan 9, Ibu Bapak tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN Penambangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi limpahan rahmat serta hidayahnya, terutama kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi PGP modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah membimbing kita melalui ajaran yang beliau sampaikan, yaitu berupa ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, ini adalah praktik baik Pak Ardan selaku CGP untuk mendiseminasikan apa yang sudah diperoleh, yaitu modul 1.4
monggo nanti panjenengan perhatikan dan panjenengan ikuti. Dan mudah-mudahan dengan berbagi ilmu dari Pak Ardan nanti bisa meningkatkan dan dapat dipraktekkan di kelas masing-masing. Jadi ini virus yang baik, jadi virus yang ditularkan Pak Ardan itu monggo bagaimana nanti misalnya ada kemarin itu kalau saya tidak salah membaca ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Gimana sih untuk hukuman supaya anak-anak ini tidak dendam terhadap panjenengan dalam rangka misalnya pendisiplinan. Panjenengan menanamkan disiplin. Nah, menanamkan disiplin itu kalau tidak dari dalam hati anak-anak ini akan menimbulkan keterpaksaan. Kalau terpaksa budaya disiplin itu tidak bisa tertanamkan. Itu. Jadi monggo nanti diikuti dengan seksama. Apa-apa yang memang panjenengan tidak paham ditanyakan, mudah-mudahan nanti panjenengan dapat pencerahan dari Pak Ardan. Ini tidak hanya ini, nanti selanjutnya pun ada demikian. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, panjenengan ikuti dengan seksama, dengan semangat. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SDN Penambangan. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan motivasi untuk kita, dan juga seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita dapat memajukan SDN Penambangan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan kembali terkait diseminasi. Di sini tujuan diseminasi kita, yang pertama itu sebenarnya itu adalah tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan di angkatan 9, yaitu aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Dan yang berikutnya ini adalah sosialisasi materi, segala materi semuanya insya Allah nanti terangkum di sini terkait budaya positif di sekolah secara universal. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pemantik atau pemajunya, Bapak Ibu setuju atau tidak? Untuk yang pertama, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira bagaimana ini? Setuju apa tidak ini kira-kira? Setuju ya? Setuju. Oke, kita simpan jawabannya dulu. Yang nomor 1 adalah setuju. Lalu untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, kita simpan dulu untuk jawaban nomor 2. Pertanyaan pemantik nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jelas. Berarti setuju ya? Baik Bapak Ibu, saya simpan, kita simpan bersama jawaban 1, 2, 3 kesemuanya setuju. Nah, nanti kita cross check ke belakang apakah jawabannya sesuai. Nah, kita lanjutkan di sini. Seorang guru yang baik harus mampu menumbuhkan dan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ini tugas kita bersama, menciptakan budaya positif. Dan budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya apa? Budaya positif itu merupakan keyakinan universal. Artinya sesuatu yang diyakini bersama, universal secara menyeluruh. Mungkin Bapak Ibu juga mempertimbangkan hal ini.
Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kegiatan apa ini? Sholat berjamaah keagamaan. Kemudian yang di sini kerja bakti, membersihkan halaman atau membersihkan kelas. Yang di sini bersalaman dengan Bapak Ibu guru ya. Kemudian di sini adalah belajar. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, dan itu dilakukan atau diyakini secara universal, secara menyeluruh. Nah, secara keseluruhan kita nanti akan membahas 6 materi yang ada di bawah ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan juga nilai kebajikan secara universal. Tadi sudah kita singgung. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang nomor 3 terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yakni terkait 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini penerapannya nanti. Nah, untuk yang pertama, kita ada sebuah kegiatan di sini biar tidak bosan. Bisa diwakili, mungkin yang bisa ke depan untuk mewakili, monggo silakan berdua ini kita praktekkan. Jadi nanti ada kegiatan, yang satu menggenggam, yang satunya nanti mencoba untuk membuka. Barangkali Bapak Ibu ada yang bersedia, silakan ke depan. Pak Rudi, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rudi. Satunya lagi yang bersedia, Pak Joni. Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita pahami dulu yang ada di depan. Sebenarnya ini diminta untuk ada sebuah kertas kecil yang bertuliskan benda yang paling berharga, ya, benda yang paling berharga. Kemudian di sini letakkan di salah satu lengan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Artinya benda itu dijaga sekuat-kuatnya. Supaya mudah, ini saya memiliki benda itu. Ini anggap saja adalah intan berlian yang sangat berharga. Oke, Pak Rudi, bisa dipegang dulu. Nah, dipraktekkan, digenggam sekuat tenaga. Seperti itu, ya. Nah, teman Anda yang B, berarti ini Pak Joni, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Sekali lagi, dengan berbagai cara untuk meminta Pak Rudi memberikan benda tersebut, ya, bendanya berharga. Kira-kira nanti Pak Rudi memberikan atau tidak. Kemudian yang Pak Joni ini bisa membujuk, bahkan untuk mendapatkannya ini bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, atau bahkan menyuap. Ini diperbolehkan menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Yang Pak Rudi mempertahankan karena sangat berharga, Pak Joni berusaha untuk membuka. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa berada di sini Pak Joni, Pak Rudi di sini, Pak Joni di sana. Ya. Nah, sekarang kita coba, bisa diulurkan tangannya Pak Rudi. Nah, sekarang gantian Pak Joni mempraktekkan. Di sini boleh membujuk, mengancam, merayu, dan menyuap pun boleh. Kita coba apa reaksi dari Pak Rudi. Pak Rudi, seandainya Pak Rudi bisa membukakan kepala tangan itu, kemudian memberikan benda yang ada di tangan panjenengan ke saya akan memberikan uang 10.000. Kurang. 100.000 Karena ini berharga, saya kasihkan berapapun. juga. Iya, karena berharga buat saya ini. Kalau seandainya benda yang ada di kepala jaringan itu saya tukar dengan nanti, Ini tetap lebih mahal ini. tetap mahal. Iya, meskipun ini ya nggak berharga untuk Pak Joni, tapi untuk saya berharga sekali. Itu
Seandainya saya duduk di Bu Farida yang mengapa bagaimana? Wah, enggak saya berikan. Iya. Oh, iya. Nyawa saya di sini masalahnya. Oke, Oke, terima kasih Pak Rudi dan juga Pak Joni cukup mewakili. Nah, tadi penawarannya luar biasa, mulai dari uang 10.000, 100.000, kemudian pakai HP. Padahal HP-nya nggak tanggung-tanggung tadi. iPhone ya, itu berapa tadi ya? Itu luar biasa itu ya. Bahkan sampai dicoba bagaimana kalau Bu Farida yang minta. Nanti dikasih nih Bu Farida. Kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata hasilnya Pak Rudi apakah melepaskan genggamannya? Tidak. Ternyata tidak. Artinya apa kira-kira? Ada yang bisa kira-kira mengertikan? Ternyata Pak Rudi mempertahankan apa yang dimilikinya. Pak Joni dengan berbagai cara itu ternyata tidak memberikan. Bahwa di sini ketika seseorang itu berusaha apapun usahanya, seberapa besar pun usahanya, tetapi jika yang memegang itu tidak mau membukakan, ternyata semuanya adalah percuma, hasilnya sia-sia alias nol. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Kita sudah berusaha tidak kurang-kurangnya untuk membuat perencanaan sebaik-baiknya. Pelaksanaan dibuat sebaik-baiknya dengan berbagai macam metode, berbagai macam teknik, berbagai media. Tapi jika anak itu ternyata tidak mau membuka, ternyata hasilnya dapat dikatakan sia-sia. Atau yang dilakukan kita tadi ternyata tidak maksimal. Untuk itu kita berusaha membuka pemikiran anak, membuka hatinya anak, bagaimana dia termotivasi dari dalam dirinya. Jadi kuncinya di sini adalah dari dalam dirinya, membuka pemikirannya untuk mau belajar seperti itu. Kemudian di sini adalah bahkan inti dari pembelajaran kita nanti, bahwa di sini, nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang dilakukan oleh Pak Rudi tadi. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol, termasuk anak. Anak itu kalau kita tidak membantunya, nanti juga akan kesulitan. Kemudian semua perilakunya memiliki tujuan. Perilaku anak, perilaku guru, semuanya itu ternyata memiliki tujuan. Tujuannya ini dikaitkan dengan teori motivasi. Nanti kita bahas ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kemudian dari teori ini tadi ya, ada juga model berpikir menang-menang. Ini berpikir secara menyeluruh maksudnya. Kemudian ada kegiatan kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu terkait dengan kesepakatan bersama. Jadi baik guru dan juga siswa itu harus memiliki kesepakatan bersama. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga ada kebutuhan dasar manusia, ada juga 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, kita membahas yang pertama terkait disiplin positif. Jadi untuk masuk kepada budaya positif itu kita berawal dari disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Di sini juga secara umum ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, nah ini penekanannya di sini. Namun di budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selain kepatuhan, ternyata kata disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Nah,
Ini tugas kita, bagaimana mendapatkan hati anak biar dia tergerak, biar dia disiplin, tetapi tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dengan nilai kebajikan, artinya nilai-nilai kebaikan. Sebagai tujuan pendidikan nasional, perwujudan karakter dari anak itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah tujuan umum perwujudan karakter dari anak. Nah, kemudian ini hal-hal ini semuanya ini tadi ini merupakan nilai kebajikan secara menyeluruh. Tugas kita bersama ini tentunya mewujudkan hal-hal ini, dimulai dengan nilai-nilai kebajikan yang paling sederhana. Kemudian untuk materi yang kedua, kita akan membahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Ini seperti yang disampaikan di awal tadi terkait dengan pertanyaan pemantik. Semua jawabannya tadi setuju. Nanti coba kita cek. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, motivasi itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu motivasi eksternal itu seperti apa? Belum. Kalau motivasi internal sama ya, dari dalam luar biasa Pak Budi. Mungkin dari kata I sama X ya. X dari lingkungan luar. mantap, luar biasa berarti Bapak Ibu sudah paham. Nah, jadi motivasi eksternal itu berasal dari luar. Kalau yang internal ini berasal dari dalam. Jadi kalau eksternal itu dari luar diri. Mungkin di sini terkait dengan imbalan. Nah, mungkin terkait dengan hadiah, atau mungkin anak takut dengan hukuman seperti yang tadi disampaikan. Nah, sedangkan menurut dari Ki Hajar Dewantara di sini kata merdeka, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Artinya begini Bapak Ibu, kita juga menerapkan kurikulum yang merdeka. Artinya merdeka itu tidak selalu lepas, tidak ada peraturan atau tidak ada hal-hal yang mengikat. Tidak, justru sebaliknya. Yang merdeka itu ternyata harus mampu memerintah diri sendiri. Jadi semakin ada kemerdekaan, maka nilai disiplin diri itu harus semakin tinggi. Jadi ada semacam konsekuensinya. Merdeka bukan berarti sakarpe dewi, tetapi merdeka itu justru semakin tinggi disiplin dirinya. Seperti itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nah di sini didukung oleh penghargaan. Seperti pertanyaan pemantik 1, 2, 3 tadi. Ternyata kita harus hati-hati Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini mungkin hal yang baru untuk kita, bahwasanya jika anak yang melakukan pelanggaran biasanya akan kita beri hukuman. Nah, ternyata hati-hati. Kemudian anak yang berhasil diberi apa? Reward atau penghargaan. Ternyata Bapak Ibu di sini ya, penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian dalam eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi ternyata penghargaan itu juga menimbulkan faktor ketergantungan. Ketergantungan
ketergantungan seperti apa? Nah, kita coba seperti ini. Anak kita minta tolong beli santan. Nduk, tumbasno santan. Uangnya 5.000. Harga santan berapa Bapak Ibu kira-kira? 3.000. Nah, ketika anak membeli santan kembali, ini Bu, santannya 3.000. Nah, sebagai penghargaan kita, uang kelebihannya kita berikan ya. Nyanduk hadiah ini sampean. Nah, itu yang pertama. Besoknya lagi santannya habis. Nduk, tumbasno santan. Duitnya 5.000 lagi. Ketika kembali kemudian memberikan santan, kira-kira anaknya ngomong gimana? Bu, itu buruannya Bu. Nah, Bu, itu buruannya aku ya. Nah, buruanku tadi. Itu sudah yang kedua. Nanti juga yang ketiga juga sama. Jadi kita perlu hati-hati dalam memberikan penghargaan. Di sini, nah, akan menimbulkan ketergantungan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu perlu kita hati-hati, ya, kita hati-hati. Kemudian tadi disampaikan bahwa penghargaan ini sama dengan hukuman. Begini Bapak Ibu, sebagai contoh saja sederhana, ketika kita berada di kelas, ya, ketika kita berada di kelas, ada anak yang pintar sekali, dapat menjawab. Kira-kira Bapak Ibu sampaikan apa kepada anak tersebut? Kasih reward. Kasih reward. Rewardnya biasanya berupa apa Bu? Bu Muci? Saya kasih permen, makanan. Oh, ini bukunya luar biasa baik ya. Dikasih permen. Oke, nah dikasih permen. Ketika pertama, kedua dikasih permen. Yang ketiga pasti nanti juga akan menimbulkan ketergantungan. Yang berikutnya kan sama. Ketika dia berhasil, pasti dia nanti juga minta lagi. Nah, kaitannya dengan hukuman begini Bapak Ibu. Ketika yang pintar, ini mohon maaf, kita terbuka saja. Di kelas yang pintar, apakah semuanya pintar ataukah hanya satu dua anak? Satu dua anak yang pintar. Ketika kita memberikan permen itu hanya kepada anak itu saja, maka yang lain itu akan merasa ada keganjalan dalam dirinya. Nah betul, salah satunya pasti ada rasa iri. Dia akan berhukum, aku gak oleh permen. Nah, jadi di sini gak oleh permen. Dia nanti itu masih sederhana, masih permen, hadiah permen. Belum lagi hadiah yang lain. Untuk itu kita perlu hati-hati. Penghargaan ini teorinya dari Alkitab ya. Di sini tahun 93 mengatakan penghargaan itu ternyata juga menghukum. Jadi bagi anak yang tidak mendapat itu justru akan mendapatkan ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan dari dalam dirinya. Nah, di sini juga hati-hati juga. Ini juga penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Karena apa? Ada kecenderungan, oh iya aku sudah dapat tanda, aku berarti harus termasuk pinter. Akhirnya anaknya teledor dan lain sebagainya. Termasuk ternyata penghargaan ini bisa mematikan kreativitas. Ya. Kemudian penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik siswa. Karena apa? Siswa itu nanti akan termotivasi oleh hadiah. Ya, jadi bukan dari kesadaran dirinya untuk belajar, tetapi termotivasi oleh hadiah seperti permennya tadi. Nah, di sini dalam memberikan apresiasi, ya, atau pengakuan yang perlu diperhatikan yang pertama, berilah pengakuan itu secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ini nomor satu dan nomor dua ini mirip ya. Artinya apa? Ketika memberikan penghargaan untuk menghindari anak yang tidak nyaman tadi, cobalah untuk secara pribadi. Memang secara umum kita berpendapat penghargaan itu akan memberikan penguatan, akan memberikan motivasi tersendiri, ya. Tetapi motivasinya adalah motivasi eksternal dari luar diri siswa. Nah, ini kalau bisa, ini tugas kita, beri pengakuan kepada semua murid, tetapi secara
bergantian. Artinya apa? Jangan hanya si A saja atau mungkin B saja, tetapi juga yang lainnya perlu diperhatikan. Untuk itu kita harus hati-hati. Kemudian tetap yang terakhir ini sebagai acuan untuk kita semua, kita harus berfokus pada prosesnya, ya. Jadi pembelajaran itu fokus pada prosesnya. Untuk hasil itu urusan belakang, tetapi prosesnya, apalagi terkait dengan motivasinya, kita harus mengangkat motivasi internal siswa. Nah, tadi sudah hukuman, kemudian penghargaan. Sekarang itu terkait dengan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Belum. Untuk yang sini, bapak-bapak sudah pernah mendengar restitusi? Belum. Ibu-ibu yang ada di sini sudah pernah mendengar restitusi? Belum. Oh, retribusi. Nah, sekarang konsentrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Pernah. Nah, mungkin sudah sadar deh. Ya, Pak Rudi juga sadar. Pernah barusan Pak. Sekali lagi Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Pernah. Paling tidak barusan ya. Nah, di sini untuk restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini kuncinya merupakan proses kolaboratif. Apa itu Bapak Ibu kolaboratif? Betul Bapak Ibu, kerjasama. Jadi kata kuncinya restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka, ya, untuk menjadi apa? Kualitas yang lebih baik. Kemudian di sini dilaksanakan secara kolaboratif atau kerjasama. Kemudian mereka ingin mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nah, di sini untuk kegiatan restitusinya misalnya nanti ada. Yang perlu kita perhatikan tadi keterkaitannya Bapak Ibu, terkait hukuman, terkait juga tadi ada restitusi juga. Yang ketiga ini ada konsekuensi. Kalau hukuman sudah sangat jelas ya, hukuman itu kita tahu bersama bahwasanya hukuman itu merupakan sesuatu yang biasanya membuat tidak nyaman. Ya, hukuman itu yang menerima hukuman pasti tidak nyaman. Tidak ada sepertinya hukuman itu yang menyenangkan, ya. Jadi di sini hukuman itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi ini biasanya berhubungan sebuah sebab akibat, ya. Jadi ada penyebabnya, akibatnya apa? Itu gandengannya, ya, gandengan dari konsekuensi. Dan yang terakhir itu restitusi. Dari ketiganya secara keseluruhan disimpulkan hukuman ternyata merupakan identitas gagal. Jadi dengan adanya hukuman ternyata ada sebuah stempel menyatakan sebuah kegagalan dari diri anak. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses. Nah, jadi pada intinya terkait dengan budaya positif modul 1.4 dan juga diseminasi kali ini, kita mencoba hukuman-hukuman itu kita harus hati-hati, ya. Ternyata tidak selamanya hukuman itu baik. Sebelum kita membahas satu persatu yang ada di sini, kita ambil kasus nyata saja. Yang paling viral kemarin di dekat sekolah kita, SMP sebelah kita, Bapak Ibu mendengar ya, untuk Pak Guru yang menghukum muridnya ketika tidak sholat berjamaah, sholat duha kalau nggak salah pada saat itu. Nah, pada saat itu jangan sebut ya, pada saat itu Pak Guru tersebut menegur si anak. Awalnya menegur,
tegurannya tidak dihiraukan. Mungkin mencapai puncak kesabarannya sehingga Pak Guru itu memberikan sebuah hukuman. Apa yang terjadi? Ternyata hukuman itu tidak efektif dan menimbulkan permasalahan yang sangat panjang. Dan ternyata Bapak Ibu di sini hukuman yang diterima itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi tidak selamanya hukuman itu baik Bapak Ibu. Tidak selamanya, apalagi terhadap jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek kita bisa menemui perubahan. Contohnya seperti tadi, ayo sholat gak? Ya, jadi dengan memberikan hukuman, misalkan lama tidak segera wudu, kita cubit, anak akan berdiri, akan berjalan menuju tempat wudu. Itu dalam jangka waktu yang singkat. Tapi dengan kita mencubit anak, kira-kira bagaimana perasaannya si anak? Marah luar biasa. Betul Bu, pasti ada rasa marah, ada sakit hati, bahkan muncul dendam. Bapak Ibu ya, dendam ini yang harus kita waspadai. Kemudian juga terjadi kasus juga kemarin Bapak Ibu mungkin mendengar di Madura, ini guru kesenian ya itu memberikan hukuman ke anak didiknya. Kalau nggak salah kemarin itu SMK, kalau nggak salah ya SMK. Akhirnya apa? Anak tersebut dendam. Ketika pulang gurunya diberhentikan lalu dipukul. Kebetulan satu pukulan mengenai kepalanya. Apa yang terjadi? Ya, ketika itu guru tersebut pulang langsung pusing, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata terkena batang otaknya. Akibatnya apa? Guru tersebut meninggal dunia. Ya, jadi kita harus hati-hati karena memberikan hukuman itu kadangkala berakibat yang tidak baik pula. Ya, jadi dalam jangka panjang itu ada rasa dendam dalam diri anak, ada kebencian, bahkan ingin membalas perbuatan gurunya. Ya, kita hati-hati. Di sini disebutkan tidak nyaman untuk murid atau korbannya. Ya. Kemudian di sini seperti yang disampaikan Bu Yisi tadi, murid atau anak ini akan tersakiti. Ya, ketika kita menghukum, mencubitnya yang paling sederhana, ternyata anak tersakiti, baik fisik maupun mentalnya. Nah, kemudian untuk restitusi ini sebuah sebab akibat. Di sini dinyatakan bahwasanya di sini murid atau anak ini bisa saja dibuat tidak nyaman. Tetapi jika anak tersebut tidak melakukan kesalahan, maka bisa diabaikan. Kemudian yang terjadi yang restitusi, ya, ini adalah masalah dapat terpecahkan. Karena murid yang melakukan, kata kuncinya apa? Bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk mencari atau menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang diperbuat seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau hukuman itu tadi membuat hubungan yang tidak baik antara guru dengan siswa, kalau dengan restitusi ternyata restitusi itu membuat guru dan siswa itu akan menjadi lebih baik hubungannya. Kemudian restitusi fokusnya pada sebuah solusi. Kalau solusi ini diusahakan dalam jangka yang panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu, materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kata dasarnya apa ini kira-kira? Yakin, meyakini. Seperti Bapak Ibu yakini apa yang terjadi jika tanggal 1? Kajian. Sepakat ya? Betul. Seperti itulah yang diusahakan ada dalam diri anak. Keyakinan apa saja yang akan diangkat di dalam kelas. Ya. Jadi anak harus yakin nilai apa yang disepakati.
Tentunya kesepakatan ini adalah kesepakatan antara guru dan juga siswa. Kemudian ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini juga ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Mengapa harus pakai helm ketika naik sepeda motor? Karena ada polisi. Karena ada polisi. Ada lagi biar aman. Ya, itu diantara jawabannya. Dari satu pertanyaan itu kita sudah dapat mengambil kesimpulan biar aman, ya, atau mungkin biar tidak kena tilang polisi. Nah, ternyata dari dalam diri kita sendiri itu masih belum bisa mengangkat nilai intrinsik. Nah, jadi ternyata ketika kita tidak memakai helm itu ternyata masih takut pada polisi atau takut dengan hukuman. Nah, itu berarti kan masih motivasi eksternal, betul sekali Bu Muji. Ya, masih eksternal. Jadi di sini diusahakan ini adalah motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fani, ternyata tujuannya biar selamat terkait dengan dirinya. Jadi bukan untuk takut sama polisi, bukan takut ditilang, tapi justru dengan keselamatan itulah yang ingin kita capai. Nah, di sini untuk keyakinan di sekolah atau di kelas, keyakinan kita mulai dari keyakinan dari dalam kelas dulu. Jadi peraturan-peraturan dari dalam kelas biarkan anak-anak itu mengangkat sendiri. Ayo anak-anak, kira-kira peraturannya apa saja di kelas kita? Nanti anak-anak pasti akan mengusulkan, seperti contohnya tidak boleh membawa makanan dalam kelas, atau mungkin dilarang bermain HP. Apa tuh? Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Nah, itu adalah peraturan-peraturannya. Nanti dari peraturan-peraturan itu kita angkat nilai kebajikannya. Jadi tidak boleh membuang sampah kaitannya dengan kebersihan dan lain sebagainya. Nah, di sini budaya positif kita mulai dari peraturan kelas dulu. Dimulai yang paling kecil. Dari peraturan kelas kita menjadikan sebuah keyakinan di dalam kelas itu. Di antaranya mungkin tadi tentang bersih, mungkin jujur, menghargai dan lain sebagainya. Setelah terbentuk keyakinan kelas, maka secara otomatis akan terbentuk sebuah lingkungan yang positif. Akhirnya apa? Menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan yang bisa diterapkan. Nah, di sini berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perilaku manusia pasti ada dasarnya, ada yang mendasarinya. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Dan kelimanya ini harus dipenuhi karena apa? Kebutuhan dasar. Jika tidak dipenuhi, maka pasti manusia itu akan berbuat sesuatu yang lain atau sesuatu yang tidak baik. Contohnya bertahan hidup. Untuk hidup manusia harus makan, betul sekali. Minimal makan. Kira-kira logika sederhana. Kalau orang itu sudah tidak bisa membeli beras, tidak bisa makan, kira-kira bagaimana untuk mendapatkan beras? Kira-kira logika, wes gak duwe gak duwe beras, gak bisa makan, tak terjadi akan minta-minta masih halus. Kalau nanti minta-minta tidak dapat, betul sebuah itu. Nah, bisa mencuri karena apa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini yang paling dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini terkait dengan fisik. Kalau keempatnya ini dipenuhi oleh kebutuhan dengan makhluk yang lain, ya, artinya dengan manusia yang lain, seperti halnya kasih sayang. Ini tentunya tidak bisa sendirian ya, kalau di kasih sayang itu minimal berdua, ya, bersama istri, suaminya dan juga anak-anaknya.
kemudian kebutuhan penguasaan, ini power ya. Mungkin di antara anak-anak menunjukkan powernya, ingin menjadi ketua kelas, ingin berkuasa, bahwa ini menunjukkan kebutuhan dia. Kita harus berusaha memenuhinya. Ini kaitannya nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kebebasan. Nah ini kadang-kala saya melihat ini muridnya Bu Muji ya. Anak-anak itu kepengen maju ya. Nah ini salah satu bentuk kebebasan. Artinya apa? Anak itu ingin mengekspresikan dirinya terkait dengan kebutuhan kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Mungkin seperti kita sendiri ketika tanggal 1 maka kita akan Belajar. Itu adalah kebutuhan pokok kita ya. Kebutuhan pokok kita. Jadi betul ya. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus kita penuhi. Nah, lo masih mau diambil lagi sama Pak Rudi? Saya ikut boleh Pak Rudi? Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah posisi kontrol ya. Hati-hati di sini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Kita menempatkan diri kita. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya ada sebuah video bisa disimak. Ini terkait dengan posisi kontrol dari guru. Sebentar saya buka untuk videonya di mode 1.4 itu hasilnya Bapak Ibu yang sudah saya kerjakan terkait dengan guru penggerak. Nanti insya Allah Pak Rudi juga sama, kemudian Bapak Guru yang lain, Bu Muji, Bu Wahyu, Bu Wiji, ya nanti akan mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi ada diseminasi juga. Ya sebentar lagi Bu Wiji, Bu Wahyu, Bu Siti, Pak Joni juga. Pak Joni ini guru ini. Iya. Suhu betul. Kalau cuma posisi penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit sekarang dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nanti ada anak yang namanya Aren. Anak ini terlambat 20 menit. Nah, ini nanti kita lihat kelima posisi guru. Jadi ada 5 perlakuan berbeda yang dilakukan oleh Bu Guru. Mari kita simak bersama. Yang pertama, penghukum ya. Nanti kita perhatikan bagaimana dia berbicara, Bu Guru. Ini Aren. Ini Bu Gurunya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling
Nah, Bapak Ibu kita bahas sedikit sekali ya. Ini mumpung videonya tadi baru diputar. Jadi ternyata guru ketika memberikan hukuman suaranya bagaimana? Keras, membela nada tinggi, betul sekali. Kemudian yang tidak masuk akal, anaknya terlambat disuruh lari dari lapangan. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, justru anak akan semakin terlambat untuk masuk. Jadi tidak ada kaitannya, terlambat justru tambah disuruh muter-muter. Muter-muternya tidak tanggung sampai 5 kali ulang. Apa hubungannya terlambat? Seharusnya kan segera disuruh masuk biar tidak semakin tertinggal. Kemudian ini ada kata pendendam. Dengan diomeni seperti itu tadi, anak pasti akan sakit hati. Itu terkait dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Bahkan menerima dendam. Nah, selanjutnya untuk posisi yang membuat rasa bersalah, diperhatikan nada dari yang disampaikan ibu guru. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu tadi terkait dengan rasa bersalah, ini ada sedikit hal yang perlu diperhatikan. Pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya daripada penghukum. Karena apa? Ketika membuat rasa bersalah, kebetulan yang melakukan itu ternyata anak yang mentalnya lemah. Nah, yang baper, bawa perasaan, ya, mudah merasa, ini nanti akan semakin menjatuhkan siswa. Bahkan tidak mungkin siswa itu akan putus asa dan justru tidak akan mau sekolah. Jadi untuk membuat rasa bersalah ini dampaknya lebih parah lagi ya, jika mengenai anak yang mentalnya sudah lemah. Bahkan ketika semakin sudah banyak masalah mendapatkan hal ini, ketika anak dewasanya biasanya sampai mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ini berawal ketika masa kecilnya itu penuh dengan tekanan-tekanan seperti itu. Kita lanjut videonya singkat ini untuk yang sebagai teman juga. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, ibu saya mau saya Bu. Kira-kira siapa?
nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Lambat lagi, bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Tidak ada urusan absen. Kali ini ada saja. Oke Bapak Ibu, nah dari posisinya sebagai teman ternyata dapat kita simpulkan apa? Bahasanya terlalu halus, lebih ke apa ya? Ngobrol apa adanya. Ini nanti juga akan berakibat yang kurang baik. Akibatnya betul sekali. Anak itu mulai ngelamak bahasa kita, semakin melunjak. Guru akhirnya tidak dihargai. Betul, kita bisa membuat siswa tenang, membuat siswa stabil. Tetapi akibatnya apa? Itu akan semakin melunjak anaknya ya. Semakin ya tidak disiplin nantinya. Selanjutnya ini terkait dengan posisi sebagai monitor atau pemantau. Monggo disimak. Ya, pemantau kaitannya dengan konsekuensi. Ini Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Nah, seperti yang disampaikan betul. Jadi pengontrol di sini, guru sebagai pengontrol ini berangkat dari data Bapak Ibu. Biasanya mengangkat apa peraturan yang harus kita taati. Nah, jadi ada data-data yang disampaikan sebagai pembanding. Misalkan anak yang datang terlambat tadi, maka disampaikan juga peraturannya jam berapa masuknya. Kamu telatnya berapa menit seperti itu. Ini adalah fungsi dari pengontrol atau pemantau. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan segitiga, dengan posisi sebagai manajer. Nanti kaitannya sama restitusi nanti. Diperhatikan. Yang paling penting ini Bapak Ibu. Hari ini pas syuting Pak, sebentar aku Pak. Naren! Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik.
Nah, di sini Bapak Ibu, posisi sebagai manajer sebagaimana kita ketahui bahwa sebatas mengelola saja. Guru menggunakan bahasa-bahasa juga tidak galak, tidak bahasa yang keras, namun juga tidak merendah. Pada intinya posisi manajer memberi kesempatan kepada Naren bagaimana caranya biar tidak terlambat. Jadi anak itu diminta untuk berpendapat dari dirinya sendiri bagaimana menyelesaikan masalah keterlambatan dirinya. Di antaranya tadi dengan memasang alarm, betul sekali, memasang alarm. Kapan dimulainya? Nanti pulang sekolah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, Bapak Ibu. Ini tadi terkait dengan posisinya, posisi kontrol dari guru. Videonya tadi sudah. Nah, di sini posisi manajer, ya, ini sudah hampir selesai. Posisi manajer merupakan tujuan akhir dari kelima posisi kontrol guru. Jadi yang diharapkan guru bukan sebagai pembentuk, bukan sebagai pemberi rasa bersalah, bukan juga sebagai teman, tetapi pada intinya guru diusahakan mampu sebagai manajer, ya, sebagai manajernya. Nah, di sini kaitannya dengan segitiga restitusi. Di sini restitusi tadi sudah kita bahas. Nah, segitiga ini, ya, di sini yang pertama itu langkahnya menyetabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Guru ini bisa berkata, di antaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati, ya, di sini harus hati-hati. Saya sendiri waktu mengenal modul ini juga untuk gak cocok gitu ya, gak cocok. Masa berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi, berbuat salah itu merupakan hal yang wajar. Nah, ini maksudnya apa? Ini cuma dianggap ya wis gak apa-apa, ya. Artinya memang anak itu bisa salah, manusia tempatnya salah, seperti itu. Jadi bukan berarti anak-anak ya wis salah-salah gak apa-apa, bukan seperti itu. Tetapi tetap mengontrol anak, ya. Jadi harus hati-hati. Di sini Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Pada intinya, Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Artinya sama, ya. Kita menstabilkan identitasnya si anak. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini kamu pasti punya alasan melakukannya. Nah, tahap kedua inilah kita mengeksplor apa yang menjadi alasan anak untuk melakukan suatu kesalahan. Karena setiap perbuatan manusia pasti ada penyebabnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah nilai tersebut, ya, dipercaya di kelas kita, atau mungkin kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini dikembalikan ke keyakinan kelas yang ingin disampaikan atau mungkin disepakati tadi, ya. Nah, di sini untuk segitiga restitusi memang membutuhkan sedikit pemahaman. Mungkin bisa dipahami dari Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau bertanya mungkin tentang segitiga restitusi atau mungkin tentang penghargaan atau yang lainnya. Saya Pak. Pak Rudi, monggo silakan. Mungkin ada. Ya Pak, banyak. Mungkin ada contohnya Pak terkait segitiga restitusi biar lebih mudah dipahami Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Intinya contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya kemarin juga ada tugas dengan segitiga restitusi. Saya punya contoh. Jadi nanti kita semua bersama, daripada menggunakan kata-kata seperti ini sedikit bingung, saya ada contohnya video. Nanti kita simak seperti apa segitiga restitusi yang bisa diterapkan. Ini saya buka dulu pakaiannya Assalamualaikum. Langsung pada video malam, ya.
Nggak terasa, kira-kira kamu apakah tahu kenapa saya sebut kembali? Tidak tahu ya. Baik, jadi begini Mbak Tasya. Saya tadi melihat kamu contek ya saat aku lagi. Apakah betul seperti itu? Benar ya kamu contek ya? Terus kira-kira contek itu apakah kebaikan yang baik? Tidak baik ya. Baik, Mbak Tasya, apa? Memang hampir setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk seperti yang dalam kata Tasya mencontek tadi. Hampir semua orang pasti pernah mencontek. Nah di sini saya juga melakukan kata Tasya, bukan misalnya kesalahan, tapi kita juga di sini untuk menemukan solusi bagaimana pemecahan masalah biar kata Tasya tidak mencontek lagi. Kata Tasya solusi. Itu ya, baik. Jadi Mbak Tasya, kira-kira kenapa Mbak Tasya sampai mencontek? Tidak belajar ya? Terus kenapa kok tidak belajar? Banyak lagi. Memangnya Mbak Tasya jam berapa? Jam berapa main lagi? Asik-asik ya main lagi aja. Iya. Nah, Mbak Tasya, kira-kira dengan kamu mencontek, apakah sesuai dengan keyakinan klasika? Tidak sesuai ya. Keyakinan apa yang Mbak Tasya lakukan? Sudah. Kira-kira apa yang jujur Mbak Tasya? Perlu ya, bagus sekali Mbak Tasya. Jadi dalam kehidupan kita harus berlaku jujur. Ya. Dengan jujur maka kita terhindar dari fitnah. Dengan jujur maka orang-orang juga akan percaya pada kita. Seperti itu Mbak ya. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana caranya Mbak Tasya biar tidak mencontek? Belajar dengan benar. Terima kasih. Jadi Mbak Tasya harus belajar dengan benar. Selain itu belajar dengan rutin ya. Jangan lupa belajar dengan rutin. Seperti itu Mbak Tasya kira-kira pemecahan permasalahan yang Mbak Tasya hadapi. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Baik Mbak Tasya, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan Mbak Tasya tetap semangat untuk belajar lagi ya. Terima kasih. Silakan kepada kita Mbak Tasya. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi bahwasanya kita jangan sampai intinya itu membuat anak itu merasa tertekan. Tapi dengan kesalahan itu kita memberikan kesempatan kepada mereka menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi ada kolaborasi menemukan solusinya. Kira-kira seperti apa solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Oke, mungkin ada lagi? Ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Kiai Dimantoro pun juga menekankan bahwasanya di sini yang paling utama adalah motivasi internal. Jadi kesemuanya budaya positif yang sudah kita bahas tadi berangkatnya dari dalam diri anak, bukan dari faktor hadiah, faktor hukuman dan yang lain-lain. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masuk pada refleksi kegiatan. Nah, di sini refleksi kegiatan kita semua bersama. Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Di sini tentunya yang merefleksi adalah Bapak Ibu karena yang menerima materi. Kira-kira baru apa yang mengubah paradigma pemikiran kita terkait diseminasi pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan? Ada perwakilan Bu Wiji? Ya. Alhamdulillah. Monggo silakan Bu Wiji disampaikan. Menurut saya paradigma terkait penghargaan, bahwa penghargaan bisa sama dengan hukuman. Terima kasih Pak Adnan. Luar biasa, beri tepuk tangan Mbak Polisi, Bapak Ibu.
Ya, betul sekali. Salah satunya tadi paradigmanya itu terkait bahwa penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Untuk itu kita harus hati-hati dalam memberikan penghargaan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan juga motivasi intrinsik. Jadi di sini tentunya perasaannya, apa yang Bapak Ibu rasakan terkait makna disiplin dan juga motivasi intrinsik. Dari Bapak Ibu mungkin ada Bu Muji, silakan Bu Muji. Mungkin bisa sambil berdiri ya. Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan mengetahui bahwa motivasi intrinsik itu sangat besar pengaruhnya untuk kita daripada penghargaan atau reward. Ternyata motivasi itu pengaruhnya betul-betul sangat baik sekali. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, ini sepertinya Bu Muji menyimak luar biasa ini. Bahwasanya memang semuanya itu berawal dari motivasi intrinsik yang paling utama, bukan terkait dengan takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kembali pada motivasi intrinsik itu yang diutamakan pada diri anak. Yang terakhir, peran among ya. Peran among seperti apakah yang saya telah lakukan, atau mungkin peran among apa yang akan dilakukan setelah mengetahui materi-materi dari modul ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang berpendapat kira-kira berperan seperti apa nanti ke depannya, atau mungkin terkait dengan budaya positif ini? Ada? Pak Joni, silakan Pak Joni, mau disampaikan Pak Joni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan pada, peran among seperti apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti modul ini, yaitu peran among dengan menjadi guru yang mengerti nilai-nilai kebajikan, kemudian berusaha memberikan contoh kepada siswa, memberikan teladan yang baik, serta memberikan motivasi intrinsik secara menyeluruh. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Joni. Jadi pemikirannya sudah langsung ke depan ya. Jadi tetap akan menambahkan motivasi intrinsik, luar biasa, memberikan teladan juga luar biasa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Kita telah menyelesaikan budaya positif materi ya. Saya kemarin satu modul itu ada yang menyebutnya modul-modul ya. Karena materinya ini adalah yang paling tebal katanya selama pendidikan di guru penggerak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup ya, sudah jelas ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi atau menghadiri kegiatan diseminasi yang saya lakukan terkait dengan budaya positif untuk kita gerakan atau kita lakukan nanti di SDN Penambangan. Terima kasih, saya akhiri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.